Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nesa di channel YouTube Belajar Arsitektur. Teman-teman tahu nggak, jam gadang dalam bahasa Minangkabau artinya jam besar loh. Jam gadang merupakan landmark di Provinsi Sumatera Barat yang menyimpan nilai sejarah yang tinggi. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung saja di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Jam gadang merupakan monumen bersejarah peninggalan Hindia Belanda. Lokasi jam gadang berada di tengah-tengah Taman Sabainan Aluwih, Bukit Tinggi. Penasaran seperti apa sejarah dan kemegahan arsitektur jam gadang Bukit Tinggi ini? Yuk langsung saja kita bahas. Pada tahun 1926, jam gadang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda atas perintah Ratu Wilhelmina. Ternyata, jam gadang ini merupakan hadiah dari Ratu untuk sekretaris Kota Bukit Tinggi yang bernama H.R. Luckmaker. Pembangunan jam gadang cukup besar loh teman-teman, karena menghabiskan dana sekitar 21.000 gulden. Kalau 1 juta gulden Antillen sekarang kurang lebih setara 8.500 rupiah, kira-kira biaya yang dikeluarkan sekitar 178,5 juta rupiah. Wah, lumayan besar juga ya teman-teman, apalagi di masa itu. Meskipun dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi jam gadang dirancang oleh arsitek asli Minangkabau loh. Namanya Yazid Raja Mangkuto Sunan Gigi Ameh. Ada yang pernah dengar nama ini? Berdiri tegak di tengah taman yang asri, jam gadang memiliki ketinggian 27 meter. Jam gadang punya 4 sisi, dan keempat sisinya ini terdapat 4 buah jam yang diameternya 80 cm. Sebelum penampakannya seperti sekarang ini, jam gadang sempat mengalami perubahan di bagian atapnya hingga 3 kali loh teman-teman. Desain awal atap jam gadang mengadopsi gaya arsitektur Eropa yang dilengkapi patung ayam di atasnya. Memasuki era pendudukan Jepang, atap jam besar ini mengikuti style Japanese. Terakhir, pada masa kemerdekaan, akhirnya atap diubah menjadi atap begonjong khas Minangkabau. Perubahan ini kemungkinan menjadi bentuk rasa syukur sekaligus simbol terbebasnya Indonesia dari penjajahan. Kalau teman-teman pernah lihat jam gadang secara langsung, teman-teman sadar nggak kalau angka Romawi di jam gadang penulisannya seperti ini? Kenapa bisa begitu ya? Mau tahu alasannya? Penulisan angka 4 ternyata punya makna victory yang artinya kemenangan. Nah, kalau penulisan angka 4 Romawi ini terpampang di jam gadang yang besar dan menjulang tinggi, Belanda takut akan hal ini menumbuhkan semangat perlawanan rakyat Bukit Tinggi. Karena alasan inilah, akhirnya angka 4 Romawi ditulis seperti ini. Gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Selain punya 4 sisi, jam gadang juga punya 4 tingkat loh teman-teman. Tingkat pertama untuk ruang petugas, tingkat kedua untuk tempat bandul jam, dan tingkat ketiga untuk mesin jam. Terakhir, di tingkat paling atas, yaitu tingkat keempat, digunakan untuk menaruh lonceng jam. Ada yang unik nih di bagian loncengnya, karena ada tulisan Portman Recklinghausen. Portman adalah nama sebuah pabrik dari Recklinghausen, adalah nama salah satu kota yang ada di Jerman. Teman-teman bisa langsung saja search di Google Maps ya. Mesin jam gadang ini termasuk barang langka loh teman-teman, bahkan di masa itu. Pada tahun 1892, Portman hanya memproduksi 2 buah mesin jam gadang. 1 unit ada di Indonesia dan satunya lagi teman-teman bisa temukan di menara legendaris Big Ben di London. Sejak tahun 2010, jam gadang ditetapkan sebagai cagar budaya yang terdaftar secara resmi pada tanggal 8 Januari 2010. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih jauh-jauh ke Inggris buat lihat jam langka ya. Langsung aja gas ke Bukit Tinggi. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini tentang jam gadang Bukit Tinggi. Semoga informasi yang aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau konsultasi dengan tim arsitek maupun desain interior untuk rumah atau bangunan komersial, teman-teman langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di www.rancarekaruang.id ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman punya ide untuk yang kita bahas di video berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!